Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Elmi Mulia. NIM saya 119112239991. Saya dari Pendidikan Geografi 4A, UIN Suska Riau. Video ini akan menampilkan bagaimana saya mengajar sebagai pemenuhan tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran geografi. Pada proses mengajar di video ini, saya menggunakan strategi Project Based Learning. Strategi ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Dan media yang saya gunakan dalam video ini adalah sebuah peta. Video ini diawali dengan perkenalan, penjelasan mengenai materi peta, dan pemberian tugas secara individu untuk membuat peta. Saya memilih strategi pembelajaran Project Based Learning bertujuan agar siswa lebih aktif, dapat memberikan pengalaman langsung, serta menuntut pembelajaran yang tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan belaka. Langsung saja, simak video pengajaran dari saya. Tata!
di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau disingkat juga dengan UISUSKA. Suska Riau. Di jurusan Pendidikan Geografi sesuai dengan pelajaran yang akan Ibu ajarkan kepada kalian semua di sekolah ini. Mungkin itu yang dapat Ibu kenalkan kepada kalian semua. Atau ada yang ingin bertanya? Ibu tinggal di mana atau apa? Ada? Tidak ada? Ada. Oh ya. Ini siapa namanya? Luciani, Bu. Luciani. Tinggalnya di mana? Desa 5. Apa yang ingin ditanyakan? Apakah Ibu sudah menikah? Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan dari teman kita Listiani itu adalah apakah Ibu sudah menikah? Alhamdulillah hingga saat ini Ibu belum menikah, jadi Ibu masih berstatus single ya, kalau bisa dibilang belum menikah. Karena Ibu masih sama seperti kalian, Ibu tinggal masih tinggal bersama orang tua dengan Ibu dengan Bapak ya di rumah. Asal Ibu rumahnya di Gunung Mulia, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Tidak, oke. Kalau tidak, mungkin Ibu akan absen ya nama kalian. Sekaligus Ibu pengen kenalin siapa sih murid-murid Ibu yang akan Ibu ajar selama 1 semester ke depan. Kan kita absen dulu ya pertama. Yang pertama ada Listiani. Oh, yang bertanya tadi ya? Iya. Rumahnya tadi di Gunung Mulia ya, terima. Oke, hadir ya. Lalu Lucia Ningsi. Hadir ya. Rumahnya di mana? Di Gunung Mulia. Di Gunung Mulia. Oke. Lalu ada Nur Ana Lestari hadir. Hadir. Rumahnya di mana? Gunung Mulia, Bu. Gunung Mulia. Lalu ada Yulia Febrianti. Hadir. Yulia tinggal di mana? Gunung Mulia. Suaranya halus sekali ya. Oke. Hadir semua ya. Anak-anak semua di kelas 11 IPS 1 ini. Mungkin perkenalannya cukup sampai di sini karena kita harus masuk ke materi. Materi kita pada hari ini apa? Mana kalau kalian ingin berkenalan lagi dengan dalam dengan Ibu, boleh kalian datang ke rumah bertanya, mau tanya-tanya soal tugas juga boleh datang ke rumah. Karena kita harus belajar hari ini untuk mengejar ketertinggalan ya. Karena sudah banyak libur. Mungkin Ibu akan cari materinya sebentar ya, Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sebelum masuk ke materi, mungkin Ibu akan bertanya dulu kepada Anda semua.
bahasa Yunani. Asal katanya geo yang artinya bumi, sedangkan grafi yang artinya itu adalah tulisan atau gambaran. Tetapi secara umum geografi itu adalah ilmu yang membahas tentang bumi. Apa saja yang ada di dalam bumi. Tetapi perlu Ananda ketahui bahwasanya di dalam geografi itu materinya sangat kompleks. Apa yang dimaksud kompleks tadi? Di dalam geografi itu kita akan membahas tentang persamaan, hubungan, perbedaan, gejala sosial, dan manusia yang ada di dalamnya. Jadi dalam geografi itu tidak hanya melulu kita belajar tentang bumi, tetapi juga gejala-gejala sosial yang ada di atas buminya, seperti tadi yang Ibu telah sebutkan persamaannya, hubungan. Baiklah, mungkin dari pengertian geografi Ananda semua ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas? Jelas. Berarti sekarang sudah tahu ya asal kata geografi itu dari mana? Ya. Oke, baik. Lanjut saja kita ke materi atau pembahasan yang akan kita jelaskan pada hari ini. Pembahasan kita pada hari ini itu ada 5 seperti yang telah Ibu jelaskan, yaitu adalah pengertian peta, unsur-unsur peta, jenis-jenis peta, proyeksi peta, dan fungsi-fungsi peta. Yang pertama akan Ibu jelaskan itu adalah pengertian peta. Pengertian peta itu sendiri apa? Ada Ananda yang sudah mengetahui dari pengertian peta itu sendiri? Belum? Oke, akan Ibu jelaskan. Pengertian peta itu adalah merupakan gambaran dari unsur-unsur alam dan unsur-unsur manusia yang ada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Jadi peta itu bisa disimpulkan bahwasanya peta itu adalah unsur-unsur suatu gambaran unsur-unsur alam maupun manusia yang digambarkan pada suatu bidang datar. Ananda tahu bahwasanya bidang datar itu apa? Kertas. Oke, betul. Bidang datar itu adalah kertas yang memiliki skala tertentu. Skalanya itu berapa? Contohnya itu skala 1/10.000. Nah, jadi di dalam peta itu memiliki skala, baik itu bervariasi ya skalanya, baik itu skala 1/10.000, skala banding 25.000, dan sebagainya. Jadi Ananda bisa mengerti atau sudah mengetahui sekarang ya dari pengertian dari peta itu sendiri. Dicatat ya yang Ibu jelaskan dan Ibu tulis di papan tulis sebagai pembelajaran kalian nanti di rumah. Lalu pokok pembahasan yang kedua adalah unsur-unsur peta. Apa saja unsur-unsur yang ada pada peta? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu telah membawa satu media pembelajaran yaitu sebuah peta agar Ananda lebih paham apa yang akan Ibu jelaskan. Ibu tempel di sini ya. Oke, ini di sini ya. Terlihat? Nah, ini adalah salah satu contoh peta. Nah, dalam peta ini memiliki unsur-unsur yang harus diketahui oleh Ananda semua. Unsur-unsurnya itu ada apa saja? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta. Ananda semua tahu di mana letak judul peta yang ada di peta yang Ibu tempel di sini? Apakah Anda tahu? Di mana judul petanya? Tidak tahu? Tidak. Oke. Akan Ibu jelaskan bahwasanya judul pada peta itu biasanya berada di sisi
di lapangan di sesungguhnya tempat sesungguhnya atau lapangannya di lapangan itu sama dengan 1 meter. Tuh. Jadi itulah gunanya skala untuk membandingkan jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada pada peta. Jadi Anda perlu ketahui skala peta itu apa. Dan Ibu ingin bertanya, di dalam peta ini di mana letak skalanya? Apakah Anda mengetahui di mana skalanya? Ada yang tahu skalanya di mana? Tidak? Tidak. Oke, skala peta itu biasanya tertulis 1:10.000 contohnya kan tadi 1:10.000. Nah, di dalam peta yang Ibu contohkan ini skalanya ada di sini. Terlihat ini kecil sekali. Kecil. Mungkin Anda bisa lihat nanti ya. Skalanya 1:400.000. Skalanya 1:400.000. Nah, skala yang ada pada peta ini adalah skala batang. Ini dia seperti ini. Bentuk skala itu sangat banyak ya, Anda perlu ketahui. Nah, salah satunya itu adalah skala batang. Ini. Nah, jadi Anda perlu ketahui bahwasannya skala itu biasanya terletak di bawah judul peta. Bisa Anda ketahui di situ tertulis biasanya 1 banding berapa? Skala 1:10.000, skala banding 1:400.000. Apakah paham yang Ibu jelaskan dari skala peta ini? Apakah Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Tidak. Oke. Kalau tidak, kita masuk ke unsur yang ketiga. Unsur peta yang ketiga itu adalah legenda. Legenda. Apa itu legenda? Ananda Ibu ada yang tahu legenda itu apa? Tidak? Oke. Legenda itu adalah keterangan arti dari simbol-simbol di peta untuk memudahkan dalam membaca peta. Bisa disimpulkan juga bahwasanya legenda itu adalah kumpulan dari simbol-simbol. Nah, kumpulan dari simbol-simbol itu di mana? Gitu kan? Nah, Ananda tadi bilang tidak tahu ya legenda yang mana kan? Nah, akan Ibu tunjukkan bahwasanya legenda itu adalah kumpulan dari simbol-simbol. Terlihat ini ada simbol-simbol kotak, ini seperti warna biru garis-garis. Nah, ini adalah simbolnya. Garis-garis berwarna kuning, coklat, hijau pudar ini adalah simbolnya. Sedangkan kumpulan dari simbol-simbol ini disebut juga dengan legenda. Biasanya legenda letaknya ada di pinggir muka peta ini atau bisa di bawah, tergantung si pembuat peta akan meletakkannya di mana. Boleh Anda ketahui? Sudah paham apakah legenda itu apa dan letaknya di mana? Sudah. Oke. Lanjut kita ke tanda orientasi. Untuk selanjutnya adalah tanda orientasi. Tanda orientasi. Apakah ada yang tahu tanda orientasi itu di mana? Ibu ingin manggil siswa Ibu untuk maju ke depan untuk menunjuk mana yang dimaksud dengan tanda orientasi. Mungkin Anda lihat dulu dengan sesama. Yang mana tanda orientasi? Sebelum Ibu panggil ya namanya. Tanda orientasi itu adalah keterangan posisi dan arah suatu objek, baik itu utara, selatan, timur, atau barat. Tanda orientasi. Dia tuh kayak untuk menunjukkan arah gitu biasanya ya. Siapa yang berani maju? Tunjuk. Siapa? Oke. Distiani ya? Oke, silakan Distiani. Gimana?
Tidak ada yang tahu. Akan Ibu tunjukkan bahwasanya grid itu adalah ini Anda dapat melihatnya garis-garis yang berbentuk kotak. Ini disebut grid peta. Ini ya, terlihat. Nah, mungkin nanti Anda bisa lihat ya secara sesama. Lalu unsur yang selanjutnya adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta. Pembuatan peta. Nah, sumber dan tahun pembuatan peta biasanya berada di bawah. Sumbernya ini adalah, kalau ini tidak, ada ini. Dia sangat kecil ya Ananda. Iya. Mungkin Ananda bisa baca nanti, akan Ibu tempel ini di kelas ya, supaya Anda lebih tahu. Sumbernya ini, petanya adalah hasil kajian peta geologi lembar Tainan 1996, diproduksi oleh PU Dijen Penataan Ruang. Jadi sumber dan tahun pembuatan peta biasanya berada di bawah ya. Anda bisa lihat nanti setelah dijelaskan ya. Oke, materinya unsur peta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya itu adalah simbol. Apa sih yang disebut dengan simbol? Simbol itu adalah keterangan karakteristik bentuk permukaan bumi meliputi berdasarkan bentuk titik, garis, dan area. Simbol itu berhubungan dengan legenda tadi yang dijelaskan tadi. Simbol itu
Oke. Baiklah, mungkin kita lanjut ke fungsi peta ya. Nah, ke fungsi peta. Apa saja sih fungsi-fungsi dari peta itu? Nah, akan Ibu jelaskan. Fungsi peta itu ditulis ya. Yang Ibu ucapkan ini yang Ibu jelaskan. Fungsi peta itu sendiri adalah bisa menunjukkan posisi atau letak di permukaan bumi. Nah, pada peta itu dia menunjukkan letak di permukaan buminya itu di mana. Contohnya ini kan jenis tanah Kabupaten Kerinci. Nah, ini letaknya itu di mana? Di bagian daerah mana? Pulau apa gitu. Jadi peta ini bisa menunjukkan posisi atau letak di permukaan bumi. Contohnya kalau kita melihat peta Indonesia contohnya ya kan, kita kan paham kan ada bentuk Pulau Kalimantan seperti apa, Pulau Sulawesi seperti apa, Jawa di sebelah mana, Australia di mana, itu kan kita paham jika kita melihat peta. Itulah gunanya peta tadi. Fungsi peta itu. Nah, oke. Alhamdulillah, mungkin hari ini ada 5 pokok pembahasan yang sudah Ibu jelaskan kepada Ananda semua. Mungkin bisa dipahami karena Ibu Ananda itu paham dengan apa yang Ibu jelaskan hari ini, karena nantinya Ibu akan memberikan tugas secara individu mengenai peta untuk pembuatan peta secara manual ya. Petanya itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Dari segi unsur-unsur petanya, lalu unsur-unsur peta tadi ada 9 ya kalau Anda ingat ya kan? Ada 9. Judulnya harus tepat, lalu warnanya harus tepat juga. Jadi nanti untuk tugas mungkin Ibu beri waktu 1 bulan untuk pembuatan tugasnya. Tapi karena waktunya panjang, jangan sampai berlena-lena ya. Karena pasti dibuatnya semalam itu kayaknya rasanya kurang tepat sekali, kayaknya mungkin membuat peta dalam 1 malam kan. Jadi Ibu berikan waktu cukup lama 1 bulan untuk Ananda buat peta masing-masing 1. Ananda terserah mau menggambarkan peta apa, mau peta Indonesia boleh, peta jenis tanah boleh, aliran sungai juga boleh, atau peta benua juga boleh, terserah. Yang ibu ini apa namanya, harus Ibu tekankan itu adalah unsur-unsur petanya tadi. Unsur-unsur yang petanya harus lengkap ya Anda semua. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dari tugasnya nanti? Tidak? Mungkin itu saja tugas dari Ibu. Berhubung waktunya sudah selesai ya ini. Udah jam 10 ya waktunya istirahat ya. Oke, mungkin lebih sedikit ya. Maaf. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, boleh bertanya di WhatsApp group ya. Sesuai WhatsApp group yang sudah dibuat. Mungkin itu saja. Bila taufiq wal hidayah.